Hai drama lovers, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita drama Pachinko episode 7 dan ke-8. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya. Kalau sudah, langsung saja kita bahas alur ceritanya yuk. 아버지, 나왔다. Pada tahun 1923, Hansu dan ayahnya mengadu nasib di Jepang. Ayahnya bekerja di area perjudian tinju milik orang Jepang sebagai akuntannya. 너는 과외 선생이죠. 부름시간 사람 아니야. Sedangkan Hansu, berkat kecerdasannya ia menjadi guru les matematika di sebuah keluarga Amerika yang sangat kaya raya. 그러라, 배고프다. 오늘은 배 뻥커하게 먹어보게. Kemudian ayahnya mengenalkan Hansu pada bosnya. Ia sangat membanggakan kecerdasan anaknya. Bos ayah Hansu berniat untuk merekrutnya sebagai orang keuangan, namun ayahnya berharap bahwa anaknya bisa mendapatkan yang lebih baik dengan bekerja di keluarga Amerika. 부드럽게입니다. 있으면 마치가 요. できた親父さんや言うこっちゃ。した人らもんにはめったにあれしけ。おじさんの家族はみんな僕に親切で。 What a boon he would be for me at Yale next year. Really, Mother, I have a thought. Why don't we bring Hansu with us? Saat Hansu mengajar les matematika untuk keluarga host, ia mendapat tawaran untuk ikut pergi ke Amerika. Karena putranya sangat terkesan pada kecerdasan Ko Hansu, dan ia membutuhkan bantuan Hansu untuk melanjutkan kuliahnya. Hansu, run along and deliver this to him, will you? Invested into a country that isn't even ours. This young fella who's so graciously come to save me. Kemudian Hansu menghampiri atasannya untuk menyampaikan pesan dari istrinya. Dan ia pun tidak segan untuk memuji kecerdasan Hansu di depan rekan-rekannya. Tries his best, sir. 이 사람들은 시간 좋아하는 좋은 선수가 안 남죠. Kemudian terlihat Hansu sedang makan siang bersama ayahnya di luar lapangan pacuan kuda. 미국 같이 가자고 할 거다 합시다. 예. 그 기껏 닮은 아들놈? Kemudian Hansu mengatakan bahwa ia ditawarkan untuk ikut ke Amerika oleh atasannya. Ayahnya merasa kasihan pada Hansu karena anaknya harus menjadi bawahan untuk mewujudkan impiannya. Namun ia sangat mendukung Hansu untuk pergi ke Amerika, walaupun ia harus terpisah dengan anaknya. Ia ingin anaknya menjadi orang sukses, memiliki kehidupan yang baik, dan mewujudkan semua mimpinya yang tidak bisa diwujudkan ayahnya. 너는 조금 높여보라. 나가 생각도 못할 큰. 왜 됐어? 확도 됐어. Keesokan harinya, Hansu mendengar pembicaraan ayahnya dengan atasannya. Rupanya, ayahnya telah mencuri uang bosnya, dan ia harus segera mengembalikannya. Ternyata ayah Hansu memberikan uang tersebut untuk seorang wanita Jepang yang ia sukai. 근데 개미는 어떤 거나? 안 된대, 내 사주마. 나를 사귀어본 적도 없네. 너 눈에 막 쇼부일 테지만. 난 구출군 안 합니다. Kebodohan ayah Hansu yang dibutakan oleh cinta membuat Hansu berjanji untuk tidak akan seperti ayahnya. 홈스 씨한테 부탁해보구나. Kemudian Hansu menawarkan diri untuk meminjam uang pada keluarga host, namun ayahnya melarang karena hal tersebut bisa saja menggagalkan ia untuk pergi ke Amerika. 고생에 키워놓은 이젠 아방말을 무시해야? 가라! 가! 빨리 가라! 이 통시에서 기어라! 나라 살라! 오죽 기어라! 다시 꼴을 보자 하라다! 기어라!
Ayahnya dengan tegas menyuruh Hansu untuk pergi meninggalkannya. Ia sangat bersalah hanya karena rasa sayang pada ayahnya akan membuat Hansu gagal untuk meraih impiannya. 그 방법밖에 없다. Setelah itu, Hansu menyusul ayahnya ke tempat atasannya. Saat itu, ayahnya sedang bertanggung jawab atas kesalahannya. Ia memohon agar membiarkan Hansu pergi dan tidak melibatkan anaknya dalam hal ini. Bosnya mengerti atas keinginan ayah Hansu karena ia sendiri adalah seorang ayah. 辺りより強い力 Namun tiba-tiba saat itu terjadi gempa yang merenggut nyawa ayah Hansu. Kemudian atasan ayahnya menyuruh mereka segera menyelamatkan diri dari runtuhan. 確かにまた余震があるかもしれない。走れ。こっちだ。しばらく様子見た方がいいな。 Mereka kemudian bergabung dengan warga yang lain untuk mengamankan diri di sebuah bukit. Bosnya menyadarkan Hansu untuk tetap tegar dan melanjutkan kehidupannya agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan ayahnya. Kemudian ia menyuruh Hansu pergi ke rumah keluarga Holz untuk meminta bantuan. お前さんだけやれへん。死んででも前にそんなやつ持ったら、したやつなんか5万通るわい。お前はそんなクズになるんやないぞ。俺は家のもん探してくれ。お前ももう行け。 Hansu? Kemudian di rumah keluarga Holz, Hansu melihat mereka sedang mengemasi barang-barangnya, lalu ia mengantarkannya ke dermaga, tetapi dengan jalan satu-satunya hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Go down there. 이제 뒤 온유해 돌아오자 대할 거荷物はもういい。 Pada saat mereka sedang menelusuri jalan, gempa susulan pun datang dan menewaskan nyonya Holz dan anaknya. Pada saat itu hari sudah malam dan kota terlihat sudah hancur, penuh dengan api dan kabut yang sangat tebal. Pada saat itu, Hansu bertemu kembali dengan bos ayahnya. Dan terlihat banyak korban yang tewas saat terjadinya gempa bumi. Ia sangat sedih ketika melihat jenazah Nyonya Holz dan anaknya. あございますけど根岸の監獄で大規模な脱走。おい、どないしたんや。何かあったんか。その中に朝鮮人が300人ぐらい。 Saat itu, terdengar berita bahwa tahanan Korea yang kabur sudah mulai menjarah dari rumah ke rumah dan membuat warga Jepang khawatir. Mereka membuat rumor bahwa mereka akan membunuh warga Jepang dengan menggunakan racun. ダメなんだって。朝鮮人が井戸に毒を入れ。数時間はかかるはずだ。もう来てるの。手当たり次第です。さ立てやがって。行くぞ。家のもん。そこは知り合いの納屋だ。納屋に行け。 Kemudian saat Hansu dan bos ayahnya sedang menelusuri jalan, terlihat warga Korea yang meminta bantuan untuk melindunginya dari warga Jepang yang mengejarnya. Lalu seorang kakek menyuruhnya mereka bersembunyi di sebuah lumbung. Dan Hansu mencoba untuk berkomunikasi dengan tahanan tersebut, lalu bos ayahnya yang mengetahui situasi tidak aman meminta Hansu untuk bersembunyi dari warga Jepang yang sedang murka mencari tahanan Korea. どないしたんや。何かあったんかい。家に入って金目のものを盗んでるらしい。私たちは朝鮮人どもが街で暴動を起こしてる。残らず捕まえないと全部捕らえしまうぞ。 Kemudian, saat warga Jepang yang menanyakan keberadaan tahanan Korea pada sang kakek, ia memberitahu ke arah jalan yang salah untuk melindungi warga Korea.
Namun salah satu warga Jepang curiga pada lumbung yang berada di sana, dan pada saat dibuka terlihatlah tahanan Korea yang sedang bersembunyi dan mereka membakarnya hidup-hidup. Kemudian saat Hansu dan bos ayahnya sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu keluarga bos ayahnya yang masih hidup. Kemudian ia mengenalkan Hansu dan berkata bahwa mulai sekarang Hansu adalah bagian dari keluarga mereka. こいつをしばらく預かることにした。 Pada tahun 1938 di Osaka, saat itu Noah sudah berusia 7 tahun. Ia telah tumbuh dengan sangat baik. Noah membantu temannya yang menjadi korban bully di sekolah. Ia bercerita bahwa hari ini ada pesta di rumahnya. Lalu, terlihat Ishak dengan gembira menjemput Noah pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Noah mengatakan bahwa ia sedikit iri dengan perayaan ulang tahun adiknya hari ini. Ishak mengatakan bahwa dahulu mereka juga merayakan yang sama saat Noah masih berumur 1 tahun. Walaupun kondisi keluarga mereka dulu kesulitan, tapi mereka selalu berusaha yang terbaik untuk Noah. Ishak sangat bahagia karena dahulu Noah memilih benang berwarna merah yang bisa diartikan bahwa Noah diberi umur yang panjang. Noah sedikit kesal dengan pilihannya dulu karena ia lebih menginginkan koin yang diartikan uang. Dan ia berharap bahwa adiknya kali ini akan memilih koin agar di masa depan adiknya menjadi orang yang kaya. 아빠도 빨리 기도해. 뱃속에 거지가 들어서 돈 많이 벌어야 돼. Doljabi adalah pesta untuk seorang bayi yang baru menginjak usia 1 tahun. 모두 우리 주님의 은혜죠. 우리 모자수가 어떤 운명을 선택하는지. 골라보자. Kemudian di tahun yang berbeda, para keluarga telah berkumpul untuk menemani hari-hari terakhir Hana. Solomon akhirnya menceritakan pada ayahnya soal pemecatan dirinya. Ia mengatakan bahwa tidak bisa kembali ke Amerika. Namun, ia memiliki rencana untuk membuka bisnis pachinko dengan Pak Yoshi, tetapi ayahnya tidak setuju. Karena ayahnya tahu bahwa Pak Yoshi akan melegalkan segala cara agar ia mendapatkan semua hal yang diinginkan. Namun, Solomon tetap pada pilihannya, walaupun ayahnya tidak merestuinya. Solomon mulai menyalahkan dirinya karena dahulu ia meninggalkan Hana. Hana meminta Solomon untuk berjanji bahwa ia akan mewujudkan semua impiannya dan membalas semua atasan Solomon yang telah memandang rendah dirinya. Kemudian di waktu yang berbeda, Sunja terkejut saat Noah pulang sendiri dan ayahnya tidak menjemputnya. Noah mengajak ibunya untuk pergi ke gereja tempat ayahnya bekerja. Terlihat gereja itu ramai karena sedang ada penggeledahan. Ternyata Ishak tertangkap karena ada yang memfitnah bahwa ia mengikuti pemberontakan. Kemudian Sunja meminta Noah untuk menjemput pamannya di tempat kerja dan memberitahu kejadian yang telah menimpa ayahnya. Noah memang anak yang cerdas. Ia berhasil menemukan pamannya dan meminta agar segera ke kantor polisi
untuk menolong ayahnya. 어딜 잡혀가? 테스로 잡혀가서 지금 뭐 네 아빠한테 연락하지. Sesampainya di kantor polisi, Yonsap berusaha untuk membebaskan Ishak. Namun, polisi hanya bisa membebaskan Ishak jika ia memang terbukti tidak bersalah. Nawah mencoba mengartikan pembicaraan mereka pada ibunya karena Sunja tidak begitu mengerti bahasa Jepang. 아빠가 혼나고 있어요. あんたの言う通りや。 엄마. 동생은 유치장에서 하룻밤도 안 지을 거예요. Kemudian Yonsep mencoba untuk menenangkan Sunja dan Noah agar tidak mencemaskan Ishak karena ia akan berusaha untuk mengeluarkan adiknya. Sunja menghampiri wanita yang ia lihat di kantor polisi. Ia menanyakan apakah wanita tersebut mengunjungi suaminya. 백 목사님 사모님이 어째 지내는 편을 아십니까? Sunja menanyakan apakah ia kenal dengan Ishak dan ternyata ia adalah salah satu jamaah dari Ishak. Ia sangat berterima kasih karena selama ini Ishak sudah membantunya dan semua imigran yang lain tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan itu pasti ada. Wanita tersebut mengajak Sunja untuk menemui warga Jepang yang sangat disegani agar bisa membantu untuk mengeluarkan Ishak. Kemudian di tempat yang berbeda, Yonsep harus menerima kenyataan bahwa ia dipecat oleh bosnya karena bosnya tidak memiliki pilihan lain akibat kasus penangkapan Ishak berkaitan dengan kejahatan politik. 아빠랑 닮았대요. Nawah dengan berani mengajak ibunya untuk menemui orang Jepang yang dimaksud wanita tadi. Nawah menerjemahkan bahwa Ishak selama ini sering menceritakan tentang Sunja dan anak-anaknya pada Tuan Hasegawa. Mereka selama ini berupaya untuk membantu semua pekerja mendapatkan upah yang layak. Sunja tidak bisa menerima semua itu, karena akibatnya Ishak ini harus ditangkap. Itu kan berdampak pada keluarga Sunja dan mereka akan mengalami kesulitan. 아이들을 모아서 힘을 합치는 꿈에 너네들이 그짝 꿈만 쫓고 있으면 밥상에 먹을 건 참말로 두 분이서 전황을 등진깁니까? 있습니까? 무대에서는 때 의자 끼려 깜짝나 가니까해. 계속해요. Kemudian tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Tuan Hasegawa. Di tahun yang berbeda, Solomon bekerja sama dengan Tuan Yoshi. Solomon meminta dukungan agar ia bisa membalaskan dendam kepada mantan atasannya dengan cara membeli tanah milik Nan yang pada saat itu tidak mau menjual tanahnya. Tuan Yoshi terlihat senang dengan tekad yang dimiliki Solomon untuk memulai bisnis mereka. Ayah Solomon merasa bersalah dan kecewa atas nasib buruk yang menimpa Hana dan ibunya. Ia teringat dengan kakaknya yang memiliki nasib yang buruk. Memori tentang Nawah pun terlintas di benak Sunja. Ia yakin bahwa nasib buruk yang dialami Nawah tidak akan terjadi pada Solomon. Di tahun yang berbeda, Sunja sedang diinterogasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kasus suaminya. Polisi mencurigai bahwa ia juga bergabung dengan pihak pemberontak. Polisi menuduh Ishak sebagai penghasut. Namun Sunja berkata bahwa Ishak adalah suami dan ayah yang baik terlepas dari masalah ini. 제가 아는 그분은 저 남편이고 안부입니다. Setelah interogasi selesai, Sunja menemui Nawah yang sedang menunggunya. Nawah terkejut melihat ayahnya yang akan dipindahkan oleh petugas kepolisian.
Isak pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menangisi nasibnya. Dan keluarga kecil Sunja yang bahagia kini telah menjadi berantakan. Kemudian di tahun yang berbeda, saat Solomon masih dalam kesedihannya saat kepergian Hana, Sunja memberikan arloji yang dahulu diberikan oleh Hansu. Sunja menganggap bahwa arloji itu pembawa sial, namun arloji tersebut membawa keberuntungan untuk keluarganya. Sunja ingin Solomon memegang arloji itu dengan harapan agar Solomon pun selalu mendapatkan keberuntungan. Malam itu, Sunja mulai memikirkan masa depan keluarga kecilnya. Ia memutuskan untuk menjual cincin untuk modal usaha karena ia harus membantu perekonomian keluarganya. 김치 담그는 거야? Namun keputusan Sunja untuk memulai usaha sedikit ditentang oleh Yonsap. Ia tidak mau dipandang sebagai kepala keluarga yang tidak mampu menghidupi keluarganya. Namun Sunja memberi pengertian bahwa ia ingin membesarkan anak-anaknya dengan usahanya. Keesokan harinya Sunja akan memulai berjualan, sementara Kyung-hee menjaga anak-anak di rumah. Ia berjualan kimchi di pasar dengan penuh perjuangan, bahkan ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sebagian orang di sana. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menjual seluruh kimchinya. Kemudian saat Noah ingin pergi ke sekolah, tiba-tiba Hansu menghampiri Noah yang sedang murung. Ia menanyakan, kenapa Noah memilih jalan yang lebih jauh untuk pergi ke sekolah? Noah menjawab, karena ia ingin mengingat ayahnya, karena sang ayah sangat menyukai jalan ini. Kemudian Hansu menceritakan tentang masa kecilnya dahulu yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah. Namun karena tekadnya yang kuat, ia pun bisa mendapatkan impiannya. Noah sempat bingung dengan kedatangan Hansu yang terlihat mengenal tentang dirinya. Hansu menceritakan kejadian gempa yang telah menewaskan ayahnya, namun ia tetap harus bangkit dan berjuang walau masih dalam kesedihan. Ia menasihati Noah agar ia bisa bertahan hidup dengan baik dan berjuang untuk menjadi seseorang yang unggul dan sukses dengan tidak melihat ke belakang. 조선인들만이 아니라 일본. 네 줄 실력을 쌓아. 자각하지 말고. 하나 더. 내일은 지름길로 가고 바보로 살지 마. Sampai di episode terakhir tidak dijelaskan bagaimana penyebab meninggalnya Noah. Sunja dan Hansu hanya membahas nasib buruk yang dialami oleh Noah. Itulah akhir dari alur cerita drama terbarunya Lee Min Ho. Kita lanjut di alur cerita drama populer lainnya ya. Annyeonghaseyo.